Pria ini adalah orang pertama yang menerima transplantasi muka penuh di Amerika Serikat dan mukanya itu mengejutkan sekali. Nah, bisa kalian lihat sendiri mukanya seperti ini. Nama pria ini adalah Dalan Weiss dan dia itu kehilangan mukanya ini karena tersetrum tegangan tinggi ketika memperbaiki kabel. Setelah kejadian itu, dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi selama 36 jam dan dokter untuk menyelamatkan nyawanya harus mencabut kulit mukanya ini yang meninggalkan cuma bagian dagunya dan sebagian dari giginya. Pada saat itu dokter mengatakan kepada keluarga Weiss ini tidak akan bisa lagi merasakan mukanya. Tapi pada tahun 2011 akhirnya datanglah pendonor yang akan mendonorkan mukanya ini kepada Weiss. Proses pemindahan kulit muka pertama kali di Amerika Serikat ini sangat sulit dilakukan oleh 30 dokter dan memakan waktu selama 15 jam dan hasilnya juga seperti ini yang bisa kalian lihat secara langsung guys. Tapi dari kejadian ini yang sangat menyentuh hati adalah anak dari Weiss ini selalu mengatakan kepada ayahnya kalau ayahnya ini sangat tampan sekali. Luar biasa banget ya, anaknya ini selalu mensupport ayahnya. Melanjutin pembahasan mengenai pria yang menerima transplantasi muka pertama di Amerika Serikat. Jadi kemarin tuh banyak banget yang nanya gimana caranya pria ini bernafas. Soalnya di sini bisa kita lihat nih nggak ada hidung sama sekali ya. Tapi di sini kita bisa perhatikan ini adalah pernafasan buatan yang diciptakan oleh dokter untuk membantu Dalan ini bernafas. Nah, bahkan dari alat bantu ini Dalan juga bisa mencium aroma makanan dan beberapa bulan kemudian Dalan juga menerima donor muka tambahan di mana mukanya ini menjadi seperti ini dan akhirnya menjadi seperti ini. Dokter yang menangani Dalan ini mengatakan proses pemindahan transplantasi muka ini sangat sulit dilakukan karena harus ada penyesuaian dari kulit yang sangat cocok sekali, ditambah lagi mereka ini juga harus memindahkan otot dan saraf-saraf yang ada di muka Dalan ini. Dan akhirnya Dalan ini mendapatkan kulit muka baru di mana dia sangat bersyukur dan ketika ditanya apakah dia sangat menyesal dari kejadian ini, dia mengatakan tidak menyesal sama sekali. Dan momen yang sangat mengharukan ketika Dalan ini bertemu dengan anaknya untuk pertama kalinya dengan wajah barunya itu, anaknya mengatakan dia sangat rindu dengan ayahnya walaupun mukanya sudah berubah. Ini adalah cara sesungguhnya seekor buaya berenang di air yang bukannya bikin kalian takut malah bikin kalian ngakak. Jadi sebenarnya seekor buaya itu memiliki kesulitan ketika berenang, jadi dia bakal mengambang seperti ini nih. Dan bahkan kalau misalnya airnya itu cetek, buaya akan lebih memilih berjalan di atas air daripada dia itu berenang. Karena dia ini badannya bakal mengambang seperti ini guys. Lucu banget kan guys, nggak mengerikan sama sekali. Jadi yang kelihatan mengerikan di atas air, tapi rupanya di bawah airnya tuh seperti ini guys. Lucu banget ya, mengambang kayak mainan ngambang gitu loh. Dan fakta uniknya lagi, rupanya seekor buaya itu juga sering menelan batu. Karena menelan batu ini membantu mereka untuk berenang. Karena seperti yang kalian lihat tadi, badan buaya itu kan mudah banget mengambang. Jadi ketika mereka menelan batu seperti ini, akan lebih mudah mereka mengendalikan badannya ketika di atas air. Dan menelan batu ini juga membantu buaya untuk membantu proses pencernaan makanan mereka. Jadi mereka ini juga mengalami kesulitan pencernaan makanan. Jadi di percobaan yang kemarin banyak banget yang bilang itu bukan paru-paru sesungguhnya dan asapnya itu nggak dibuang. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana kalau misalnya kita merokok 200 batang sehari dan ini menggunakan paru-paru babi dan asapnya itu juga dibuang guys. Nah, di sini bisa kita lihat asapnya sudah mulai dihisap ke dalam paru-paru yang digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi nih guys. Dan lihat nih, asapnya juga dikeluarkan seperti ini ya guys. Dan bisa kita lihat perbedaan dari percobaan ini di mana ketika paru-parunya itu belum menghisap rokok dan setelah menghisap rokok. Jadi ini sebelum dan ini sesudah ya guys. Dan hasilnya sangat menjijikan, selangnya itu juga menjadi hitam seperti ini nih, bekas merokok. Nah, kemudian paru-parunya itu lebih parah lagi, nah menjadi hitam-hitam seperti ini. Dan ketika dibuka sudah menyerap sampai ke dalam paru-parunya seperti ini guys. Nah, gimana menurut kalian guys setelah melihat percobaan ini? Kalau menurut gua sih ini tidak sehat ya, tapi gimana menurut kalian? Apakah sehat merokok itu? Ini adalah cara kerja karet gigi, bagaimana karet gigi ini bisa memperbaiki gigi kalian. Jadi kalau misalnya karet gigi ini diletakkan di bagian dari atas ke bawah seperti ini gunanya adalah untuk menarik bagian gigi bawah kalian ke atas seperti ini. Kemudian ketika karet gigi diletakkan di bagian depan gigi kalian sebelah sini guys, ini akan mengangkat gusi depan kalian dan menempel seperti ini biar nggak terlalu lebar. Kemudian kalau misalnya di gigi kalian ada celah-celah seperti ini yang cukup besar sehingga makanan bisa nyangkut di situ, akan semakin diperbesar yang gunanya nantinya akan ditarik menggunakan kawat gigi sehingga tidak ada celah sama sekali lagi. Kemudian kalau misalnya di gigi kalian itu ada gigi yang terlalu runcing seperti ini, tidak seperti gigi lainnya, akan ditambal menggunakan gigi seperti ini yang nantinya ukurannya itu akan menjadi gigi normal. Dan yang terakhir, ini adalah cara kerja dari kawat gigi, bagaimana kawat gigi itu bisa memperbaiki susunan gigi kalian tuh. Jadi seperti ini, kemudian gigi kalian akan mengecil dan lebih rapat dan... Hah? Apakah mungkin seekor hamster ini bisa menyalakan listrik dari satu rumah? Coba kita lihat di percobaan ini guys.
Jadi di percobaan kali ini kita akan melihat seekor hamster yang dibuat menyalakan sebuah listrik satu rumah nih guys. Apakah benar bisa berhasil ya? Nah, di sini semua peralatannya sudah disiapkan. Yang pertama adalah dinamo dan di sini ada alat-alat listrik seperti ini yang digunakan nantinya akan disambungkan ke roda hamster yang akan dibuat hamsternya itu lari di rodanya. Nah, dinamo awal tadi akan disambungkan menggunakan karet plastik kecil seperti ini yang digunakan untuk menyambungkannya nih guys. Kemudian dari sambungan seperti ini dan yang terakhir adalah menyambungkan menggunakan kain seperti ini nih. Kain ini akan disambungkan ke lingkaran hamster tersebut dan akhirnya hamster itu bisa berlari di atas lingkaran seperti ini sambil menyalakan dinamo. Dan rupanya beneran nih guys, seekor hamster bisa menyalakan listrik dari sebuah rumah hamster seperti ini. Wow. Ini adalah cara kerja senjata AK-47 yang keren banget guys. Gimana caranya menembakkan peluru secara otomatis. Jadi rupanya ketika kita menarik pelatuk dari AK-47 seperti ini akan membuat palu dari senjata AK-47 ini memukul ke arah peluru seperti ini yang menciptakan api untuk mendorong dari peluru. Ketika api menyala, ini akan membakar mesiu yang ada di dalam peluru tersebut yang menyebabkan peluru tersebut terlontar keluar dari senjata ini. Nah, kemudian bagian yang disebut dengan bot carrier ini akan mundur untuk mengambil peluru baru seperti ini dan menyediakannya di tempat yang baru lagi. Dan ketika kita menarik pelatuknya ini lagi, ini akan membuat gerakan yang berulang hingga peluru berikutnya. Nah, sedangkan bagian yang disebut dengan sir ini untuk menahan palu agar tetap diam di tempat ketika mengisi peluru. Nah, kalau misalnya sir ini ditaruh di tengah, ini akan membuat gerakan pistol AK-47 ini menjadi otomatis seperti ini nih guys. Nah, gerakan otomatis inilah yang membuat AK-47 ini bisa menembak terus-menerus guys. Wow. Apa yang akan terjadi bila kita mendaur ulang peluru? Kira-kira bisa menghancurkan telur gak ya? Langsung aja kita lihat di percobaan kali ini guys. Nah, di percobaan kali ini agar lebih aman, isi dari peluru ini akan diisikan menggunakan korek api seperti ini. Nah, di percobaan kali ini juga agar percobaannya ini jauh lebih aman, mereka tidak akan menggunakan ujung peluru yang tajam menggunakan metal, tapi mereka di sini akan menggunakan ujung yang dari kayu daur ulang seperti ini guys. Nah, tidak lupa ujungnya juga akan diamplas dan ditajamkan seperti peluru sesungguhnya. Jadi apakah peluru ini akan meluncur seperti peluru biasanya? Coba kita lihat ya guys. Nah, setelah pelurunya sudah siap, kali ini mereka juga akan meluncurkan peluru ini menggunakan lilin. Jadi apinya ini akan dinyalakan di atas lilin seperti ini. Nah, coba kita lihat nih, kira-kira apa yang terjadi terhadap telur ini ya, meledak atau bagaimana guys. Nah, rupanya yang sangat mengejutkan, peluru daur ulang tersebut masih bisa diluncurkan seperti ini dan menghancurkan telur sampai berkeping-keping. Wow, inilah perbedaan otak yang mati dengan koma. Rupanya sangat berbeda sekali dan harus kalian ketahui guys. Nah, di dalam otak manusia itu terdapat dua hal yang sangat penting, yaitu korteks dan brainstem. Nah, korteks ini adalah dimana kita berpikir, sedangkan brainstem itu adalah mengendalikan bagaimana manusia bernafas. Nah, kalau kita mengalami kecelakaan seperti ini sehingga kita tidak sadarkan diri, itu korteks kita yang bermasalah, tapi brainstem kita tidak bermasalah sama sekali sehingga kita bisa bernafas dengan lancar. Nah, biasanya orang koma itu akan koma selama 1 bulan dan akhirnya bisa sadar lagi dan memulihkan diri. Sedangkan orang yang mengalami kematian otak, brainstem dan korteksnya ini sudah tidak berfungsi lagi, jadi dia itu tidak bisa bernafas lagi dan tidak sadarkan diri. Nah, orang yang mengalami kematian otak masih bisa dibantu bernafas dengan menyambungkan ventilator ke jantungnya seperti ini. Tapi yang perlu kita ingat, otaknya itu sudah mati sehingga orang yang mengalami kematian otak tidak akan pernah sadar lagi guys. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang mengalami koma masih bisa sadar, tapi orang yang mengalami kematian otak sudah tidak bisa sadarkan diri guys. Guys, kalian penasaran gak sih gimana caranya kapal yang besar dan berat seperti ini bisa mengapung di air? Nah, di sini bakal gue jelasin secara singkat dan cepat. Jadi ketika kapal ada di atas air seperti ini, ada gaya gravitasi yang menekan kapal ke arah bawah, tapi dengan gaya gravitasi ini juga ada sebuah gaya dari air yang disebut dengan buoyant force, yang dimana ini menekan kapal ke arah atas seperti ini. Nah, sesuai dengan hukum Archimedes, bila sebuah kapal ingin mengapung, massa jenis kapalnya itu harus sama dengan massa jenis air. Jadi kapal itu harus berongga seperti ini, tidak boleh bulat. Nah, tapi berbeda dengan kapal yang membawa muatan barang yang sangat amat berat, bawahnya ini khusus dibuat menjadi lebih lebar agar massa jenis dari kapal tersebut sama dengan massa jenis dari air. Nah, terus bagaimana sebuah kapal bisa tenggelam bila kapal tersebut membawa barang muatan yang berlebihan atau kapal tersebut mengalami kebocoran sehingga massa jenis dari kapal tersebut lebih berat dari massa jenis air sehingga kapalnya akan tenggelam. Nah, itulah penjelasan sederhana bagaimana kapal bisa mengambang. Gimana menurut kalian? Kalian udah ngerti belum? Ini adalah fakta unik mengenai kehidupan kecil Kim Jong Un yang terkenal sangat sadis yang belum kalian ketahui guys.
Kim Jong Un yang sekarang terkenal sangat sadis rupanya lahir pada tahun 1984, di mana pada saat 1980-an Kim Jong Un ini diputuskan untuk pindah ke Selandia Baru untuk sekolah. Di sana dia dikenal dengan panggilan Cholpak dan sangat suka sekali bermain basket dan tidak ada yang mengetahui kalau dia adalah pewaris pemerintahan dari Korea Utara. Walaupun masyarakat Korea Utara tidak boleh meninggalkan Korea Utara, tapi untuk keluarga Kim, mereka ini tinggal di Selandia Baru dengan harga apartemen yang sangat mahal sekali, yaitu 5,6 triliun. Bahkan di sana Kim juga pernah dikabarkan pernah pergi ke Disneyland dan menikmati hiburan di Selandia Baru. Akhirnya pada tahun 2001 Kim ini kembali ke Korea Utara dan dia itu belajar untuk mewarisi pemerintahan Korea Utara karena kakaknya ini terlalu lemah dan dianggap terlalu feminis. Pada tahun 2011 akhirnya Kim ini menjadi presiden setelah ayahnya itu meninggal. Pada tahun 2012, Kim menikahi seorang cheerleader di Korea Utara yang terkenal sangat cantik sekali dan mereka itu mempunyai 3 anak yang dirahasiakan. Guys, kalian semua pasti pernah makan mochi dong. Ini adalah kue kenyal asal Jepang yang punya sejarah sangat unik sekali dan ditambah pembuatannya di Jepang itu juga sangat unik seperti ini loh. Jadi kue mochi itu memang sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu, di mana kue ini pertama kali digunakan untuk acara keagamaan, apalagi persembahan untuk kaisar guys. Dan kue mochi ini juga sangat digemari oleh petani Jepang ketika musim dingin, karena ketika musim dingin itu mereka memakan kue mochi ini untuk menambah tenaga mereka. Dan seiring perkembangan zaman, akhirnya kue mochi itu terkenal juga di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Tapi kalian pernah lihat gak sih pembuatan mochi yang sangat unik sekali di Jepang, di mana dipukul menggunakan palu kayu seperti ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi ini ada temennya juga yang memukul-mukul dengan tangan dengan kecepatan tinggi seperti ini. Gak kena sama sekali guys. Nah tapi gue gak bisa ngebayangin sih gimana rasa sakitnya kalau temennya ini gak sengaja mukul tangan temennya yang mukul-mukulin mochi itu. Waduh, tangannya bisa bengkak tuh kalau jualan mochi kayak gini. Aduh.